Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat jumpa kembali dengan kakak di sini. Kita akan belajar sekarang tentang IPA. Jadi kemarin sudah belajar matematika terus. Hari ini kita belajar IPA ya. Untuk IPA kita akan belajar tentang organisasi kehidupan. Di kelas 7 kalian belajar ini. Jangan lupa untuk like-nya, komennya, mau materi apa lagi yang kakak jelaskan, share-nya ke teman-teman agar lebih bermanfaat ilmu kita. Dan jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang kembali di Mica Official. Oke, untuk organisasi kehidupan, artinya organisasi itu adalah jadi kita yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan yang kita ketahui ada apa saja? Ada hewan, betul? Ada apa lagi? Ada hewan, ada tumbuhan, gitu ya. Oke, karena secara kingdom yaitu kingdom animalia dan kingdom plantae. Tetapi sebenarnya manusia di mana? Manusia masih dikelompokkan ke dalam hewan ya. Nah, sekarang bagian terkecil dari kehidupan kita itu ya, organisasi kehidupan, bagian yang paling kecil itu adalah sel. Ya, ini adalah sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi, istilahnya kadang menyebutkan sel bagian struktural ya, bagian struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup ya. Terkecil pada makhluk hidup. Kalau sel adalah bagian paling terkecil pada makhluk hidup, ternyata sel itu bagaimana dong untuk sel tumbuhan dan juga untuk sel hewannya. Nah, secara keseluruhan, jadi yang namanya sel itu dibagi atau memiliki 3 komponen utama ya. Yang pertama itu namanya membran plasma. Ya, sel itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama membran plasma, yang kedua nukleus, dan yang ketiga adalah sitoplasma. Ya, MNS. Manusia. Ya, 3 komponen utama pada sel adalah MNS. Membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Ya, kalau membran plasma, nukleus plasma, dan sitoplasma itu fungsinya apa sih? Nah, kita harus tahu dulu dari bagian-bagian sel yang ada pada tumbuhan dan ada pada hewan. Ya, kalau sel tumbuhan dan sel hewan itu ada perbedaan ya. Coba kalian pegang kulit kalian, pasti kenyal. Tapi kalau pegang tumbuhan seperti daun, dia lebih kaku dan ketika dipatahkan pasti penggas ya. Nah, sel tumbuhan itu, dia itu dengan sel hewan ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Nah, ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Kalau pada manusia ya kita masuk ke dalam sel hewan ya. Oke, kita lihat dulu. Lebih enaknya kita gambar ya. Oke, untuk sel tumbuhan. Untuk sel tumbuhan, kakak gambarkan mudah-mudahan sih cukup bagus ya. Nah, kita lihat dulu untuk sel tumbuhan. Kurang lebih kalau digambar mungkin ya seperti ini. Oke. Sel tumbuhan dia memiliki yang namanya dinding sel. Dia punya yang namanya dinding sel. Ya.
Dari dinding sel, dia punya yang namanya membran plasma. Nah, di tengahnya ini ada yang namanya nukleus. Ya, kemudian di dalam nukleus itu ada yang namanya DNA, ya. Di sini ada yang namanya DNA atau RNA. Kemudian di sebelah sini, nah yang bentuknya seperti ini namanya mitokondria. Oke, selanjutnya yang bentukannya begini, ini namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada yang coba, ada yang halus, ada juga yang kasar seperti ini. Kalau retikulum yang kasar, karena di dalamnya ada yang bintik-bintik hitam begini, ini adalah ribosom. Ya, selanjutnya ada lagi yang bentuknya seperti ini. Nah, ini yang namanya badan Golgi, ya, badan Golgi. Kemudian yang bentuknya melebar besar, ini namanya adalah vakuole. Nah, itu secara umum sel tumbuhan. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Untuk badan Golgi, dia itu sebenarnya alat ekskresi sel, ya. Yang namanya sel pasti dia melakukan proses-proses pengeluaran, ya. Jadi disebut dengan fungsinya sebagai alat ekskresi atau pengeluaran pada sel, ya. Apa sih fungsi dari dinding sel? Dinding sel itu di luar, berarti dia melindungi sel. Melindungi sel dan juga selain itu untuk memberi bentuk sel, ya. Membentuk sel. Oke. Nah, terus apa lagi? Oke, kita lihat. Ini ada vakuola. Kalau vakuola itu fungsinya sebagai menyimpan cadangan makanan atau menyimpan makanan juga bisa, ya. Kalau membran plasma dia mengatur keluar masuk zat. Jadi kalau zat mau masuk dan keluar itu diatur oleh membran plasma karena dia punya bagian tertentu. Nanti kita jelaskan, ya. Kalau nukleus itu adalah disebut juga dengan inti selnya. Yang namanya inti sel seperti otaknya, berarti mengatur seluruh kegiatan sel. Mengatur seluruh kegiatan sel. Kalau mitokondria itu untuk apa? Untuk proses pernafasan atau respirasi. Kalau retikulum endoplasma itu tempat menempelnya ribosom, sementara ribosomnya untuk mensintesis protein. Oke, ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan, ya. Oke, nah untuk bagian-bagian sel hewan nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya adik-adik. Assalamualaikum.